Selamat pagi semuanya, kembali dengan saya Nyoman di Pan Sakura Channel. Hari ini kita akan ke Todaiji yang ada di Nara, yakni sebuah kuil yang berada di Nara yang di dalamnya terdapat patung Buddha yang sangat besar yang mempunyai aura yang sangat luar biasa. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong subscribe, like, dan komen nanti di akhir video ini. Dari stasiun Namba tadi kita sekarang sudah berada di Kintetsu Nara. Nara de. Oke guys, kalau kita bicara masalah Nara ya, yang jelas kalau Nara itu terkenal dengan kijangnya. Samping juga pura loh pastinya. Ini juga jinja banyak. Hei, ganteng. Hei, ganteng. Todaiji. Oke guys, kita sekarang sudah hampir sampai di Todaiji, suatu kuil yang sangat besar dengan patung Buddha yang sangat besar juga. Menurut buku catatan milik Todaiji atau menurut Todaiji Yoroku, cikal bakal Todaiji adalah kuil yang bernama Konsuji atau Konshoji yang didirikan pada tahun 733 di kaki Gunung Wakakusa. Sementara itu, menurut Shogu Nihongi, Kaisar Somu dan Permaisuri Komyo mendirikan sebuah kuil di kaki Gunung Wakakusa untuk mengenang putranya yang meninggal sewaktu masih kecil. Kuil tersebut merupakan tempat kediaman bagi 9 orang biksu dan merupakan awal dari Kinsoji. Pada pertengahan abad ke-8, Kinsoji terdiri dari bangunan yang disebut Kensakudo dan Senjudo. Sesuai amanat Kaisar tahun 742, Kensoji ini dijadikan kuil provinsi bagi provinsi Yamato dan namanya diganti menjadi Konkomyoji. Oke guys, setelah dipelajari bahwa Todaiji ini sudah dibangun pada tahun 740 sampai 748 tahun, berarti kalau sekarang tahun 2021 itu berarti sekitar 1273 tahun yang lalu Todaiji ini dibangun. Patung Buddha besar ini mulai dibangun pada tahun 747. Pada saat itu juga nama kuil ini dinamakan Todaiji yang dicatat pertama kali dalam catatan sejarah tahun 748. Tiket masuk ke Todaiji ini harganya 600 per orang. Oke guys, ini tiketnya di Nara Todaiji. Perintah dari Kaisar Somu untuk membangun patung Buddha besar ini sudah dikeluarkan pada tahun 743. Pada saat itu ibu kotanya berada di Kuninomiya, sementara Kaisar tinggal di timur laut Kuninomiya yang lokasinya di Shiragaki Nomiya, yang sekarang disebut kota Koka, Kabupaten Shiga. Karena itu pembangunan patung Buddha besar ini dimulai di Shiragaki Nomiya. 2 tahun kemudian, ibu kota kembali dipindahkan ke Heijō-kyo. Dan pembangunan patung Buddha besar ini juga ikut dipindahkan ke tempat yang sekarang, yaitu di Todaiji. Pihak istana memerlukan dukungan kuat dari rakyat untuk proyek berskala besar seperti pembangunan patung Buddha besar ini. Dukungan rakyat diperoleh setelah Gyoki yang pernah dipecat dari istana diangkat pihak istana sebagai kepala biksu. Setelah pembangunan patung Buddha besar selesai, upacara peresmian dilangsungkan pada tahun 752 dengan pemimpin upacara seorang biksu kelahiran India yang bernama Bodhisena. Proyek berikutnya adalah proyek pembangunan Aula Daibutsu atau Daibutsuden yang dimulai pada tahun 758. Oke guys, tadi sudah sembahyang dan rasanya kalau sembahyang di sini
sangat berbeda sekali dengan aura Buddha yang ada di sini. Tempat ini mempunyai aura yang luar biasa. Coba kita tanya bagaimana menurut Bapak Adi, tempat ini bagaimana Pak Adi? Wah, sangat menakjubkan. Oh, ya, punya aura luar biasa. Aura luar biasa. Baru sangat masuk bersih, sangat nyaman sekali. Yes. Ya, karena di sini ada bapak dan ibu. Oh, ada Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi juga. Oh, sip. Itu suatu penjelasan yang mungkin agama Hindu dan agama Buddha juga mempunyai kesamaan, guys. Kesamaan semuanya Yeah. universal, Yeah. satu. Ya, menjadi satu. Dan para dewa juga, dewa-dewa yang ada juga di Jepang juga sama. Karena setiap benda itu mempunyai dewa yang berbeda begitu. Jangan mendoakan dirimu, Ya, doakan alam semesta. doakanlah dunia ini. Sebab kalau dunia ini bagus, maka kita juga mendapatkan impas yang bagus begitu. Kalau kita cuma mendoakan diri kita sendiri, bagaimana dengan yang lain? Ya nggak? Kita hanya meminta, doakanlah alam. Tidak usah meminta, karena sesuatu itu pasti kita dapatkan dengan karma kita sendiri, ya nggak? Yes, Kalau ya? kita cukup dengan bersyukur, Ya. kita Adanya kalau sudah menerima ya begitu, ya kita terima begitu apa adanya begitu ya guys ya. Yuk. Mantap. 4 tokoh penting dalam proyek pembangunan Todaiji disebut Shisho atau 4 orang suci, yakni Roben, Kaisar Somu, Gyoki, dan Bodhisena. Kedua proyek besar ini ternyata banyak menghabiskan uang negara. Sementara kalangan bangsawan dan kuil dalam keadaan serba berkecukupan, sehingga kalangan petani menjadi semakin sulit. Di saat proyek sedang berlangsung, Kaisar Somu meninggal dunia pada tahun 756. Sebelum dibangun patung Buddha besar ini, ada banyak sekali kejadian-kejadian seperti peperangan yang akhirnya menyengsarakan rakyat, wabah penyakit, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat masyarakat menderita. Itu akhirnya suatu alasan untuk membuat patung Buddha besar ini. Berikut ini adalah uraian tentang patung Buddha besar ini. Saya ceritakan sedikit kenapa kuil ini dibikin. Itu karena katanya ya pada zaman dahulu, pada zaman Nara, terjadi sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan. Di Nara itu terjadi ada banyak masalah, sehingga manusia sendiri tidak bisa mengatasi masalah itu sendiri. Makanya orang-orang di sini meminta kepada Tuhan supaya melindungi dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Mereka semua membangun kuil Buddha ini, sehingga Buddha ini diyakini bisa membantu mengatasi masalah-masalah yang ada di Nara ini. Begitu katanya. Oke guys, kita sudah melihat patung Todaiji yang sangat mengagumkan. Aura di sini, termasuk juga udara, atmosfer di sekitar sini, sungguh luar biasa guys. Udara sangat segar sekali, dan rasanya kita tidak ingin pulang dari sini. Hah? Oh, udah kata. Bisa. Kata, bisa. Sudah beli ini guys. Murah. Kata. Sagasta mereka. Kata. Kita. Oke guys, ternyata orang-orang pada zaman dahulu sangatlah luar biasa. Sampai-sampai bisa membangun tempat seperti ini. Dengan alat seadanya, dengan teknologi seadanya, mereka bisa membangun sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi guys, ternyata kalau kita pikir-pikir ya, Candi Bentar yang ada di Bali, sebelum masuk ke pura itu pintu masuknya ada 3.
yang di tengah-tengah untuk para dewa, untuk Tuhan, untuk Ida Batara, dan yang di samping-samping itu untuk pemedak. Baiklah, ini adalah ringkasan dari patung Buddha besar yang ada di Todaiji. Gagasan membuat patung Buddha besar ini adalah Kaisar Somu, dan yang membuat patung ini adalah masyarakat Jepang. Yang memberi perintah kepada para pembuat patung ini adalah seorang biksu yang bernama Gyoki. Sebenarnya patung Buddha besar ini dibikin atas kehendak masyarakat. Ada anggapan bahwa semakin besar patung Buddha dibikin, maka semakin besar pula kebaikan Buddha didapat. Sehingga patung perunggu itu dulu dibuat dengan ketinggian 14,98 meter. Dan patung Buddha yang sekarang itu tingginya 14,73 meter dengan berat 250 ton. Alas dari patung Buddha yang dulu itu tingginya 2,9 meter dan yang sekarang 3,4 meter. Yang menarik pada patung perunggu Buddha besar itu, lubang hidungnya berukuran 37 kali 30 cm. Berarti anak-anak dan orang dewasa yang tidak begitu besar bisa masuk. Guys, sudah pamit. Jadi bakal balik. Ya guys. Dan kita juga beri salam sama kerjanya. Bye bye. Bye bye. Udah sengkot. udah sengkot aja. Cek aja guys. Guys, terima kasih. Jumpa lagi. Subscribe. Yuk, makasih. Omori katemu ratte. Yatta. Dadah. Bye bye. Todaiji, mau owarimashita. Bahan-bahan dari patung Buddha besar itu adalah tembaga 44 ton, timah 8,5 ton, air raksa 2,5 ton, emas 440 kg, dan arang, serta yang lainnya. Yang mengerjakan itu berjumlah 2.600.000 orang. Itu berarti 40% dari jumlah penduduk Jepang. Yang rata-rata penduduk Jepang itu berjumlah 6-7 juta. Dana yang dihabiskan patung Buddha besar itu adalah sekitar 465,7 miliar yen. Dan coba kalian kalikan ke rupiah, jadinya berapa ya? Ternyata nama patung Buddha besar itu adalah Rushana Butsu yang berasal dari bahasa Sanskerta. Lalu apakah kalian tahu apa arti isyarat tangan Buddha itu? Atau yang sering disebut Birsana, yang mempunyai arti terus menerangi seperti matahari dari pusat alam semesta. Tangan kanan dengan telapak tangan menghadap ke depan artinya mendorong orang dengan mengatakan kamu tidak perlu takut. Dan tangan kiri dengan telapak tangan menghadap ke atas itu berarti keinginan orang diterima dan dipenuhi. Pada tahun 1180 di Jepang terjadi perebutan kekuasaan. Banyak kuil yang dibakar termasuk Todaiji juga, dan patung Buddha besar juga ikut terbakar. Tahun 1567 Todaiji dan patung Buddha besar terbakar lagi karena perebutan kekuasaan lagi. Dan waktu itu kuil Todaiji dan patung Buddha besar itu terbakar karena api yang menjala dari gudang padi yang dibakar. Patung Buddha besar yang sekarang adalah patung yang dibangun kembali pada tahun 1692 dan dijadikan warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1998. Nah, demikian dulu penjelasan tentang patung Buddha yang ada di Todaiji. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Perjalanan ke Nara kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa.